Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi matematika kelas 4 dengan judul menyederhanakan pecahan. Nah, apa itu pecahan dan bagaimana cara menyederhanakan akan kita ulas dalam video ini. Mari kita lanjutkan videonya. Baik, yang pertama adalah kita perlu mengingat kembali apa itu arti dari pecahan. Nah, pecahan itu sendiri yaitu suatu daerah yang diarsir mewakili dari suatu bagian yang utuh. Misalnya dalam gambar yang pertama ini ada 4 bidang yang diarsir cuma satu. Maksud dari gambar ini yaitu satu bagian yang diarsir itu adalah bagian dari 4 bagian keseluruhan, dinamakan menjadi 1/4 atau daerah yang diarsir mewakili satu dari 4 bagian. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan bahwa daerah yang diarsir ini ada 2 dari 4 jumlah daerah yang ada, sehingga bisa dimaksudkan atau bisa disebut sebagai 2/4, yaitu pecahan 2/4. Yang terakhir masih sama seperti dua gambar yang di atas, yaitu ada 8 bidang atau ada 8 bagian dari gambar ketiga ini. Kemudian yang diarsir adalah ada 5, sehingga jika diwujudkan atau dimunculkan dalam bentuk pecahan menjadi 5/8. Lanjut, nah bentuk-bentuk pecahan itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pembilang dan bagian penyebut. Contohnya adalah 1/2. Nah, 1/2 ini, 1 ini adalah pembilang dan 2 ini adalah penyebut. Kemudian 6/8, 6 ini adalah pembilang, 8 ini adalah penyebut. Contoh lain adalah 8/6, 8 ini sebagai pembilang, 6 sebagai penyebut. Nah, seperti ini untuk pecahan biasa. Lanjut ke pecahan campuran, yaitu ada perbedaan antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Karena dinamakan sebagai pecahan campuran karena memuat bagian bulat dan bagian pecahan. Di sini ada bilangan bulat, contohnya adalah 1 2/3. 1 di sini sebagai bilangan bulat, 2/3 di sini adalah sebagai bilangan pecahan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini sudah tidak asing bagi kita. Contohnya adalah 1,5 atau 0,7 atau dan lain sebagainya, misalnya 8,9, 0,75 dan lain sebagainya. Nah, cara untuk memudahkan bahwa bilangan itu adalah pecahan desimal yaitu ditandai dengan ada angka di belakang koma. Kemudian yang keempat yaitu pecahan atau persen atau per 100. Contohnya adalah di sini adalah 20%. 20% itu artinya adalah 20/100. Kemudian ada 75%, yaitu 75/100. Menginjak ke materi yang utama yaitu menyederhanakan pecahan. Di sini kita akan membahas contoh soal beserta dengan cara menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama kita perhatikan yaitu kita diminta untuk menyederhanakan pecahan dari 4/6. Nah, bagaimana cara untuk menyederhanakan pecahan 4/6 ini? Caranya adalah kita mencari dulu yaitu angka yang bisa membagi keduanya, bisa membagi 4, bisa membagi 6. Nah, angka itu berapa? Nah, itu yang perlu kita tentukan. Nah, jika untuk pemula misalnya siswa yang belum menguasai matematika secara sepenuhnya, bisa dimulai dari angka yang terkecil selain 1 yaitu 2. Misalnya 4/6, nah ini dibagi 2, maksudnya pembilangnya dibagi dengan 2, penyebutnya dibagi dengan 2. 4 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Oke. 6 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Baik. Jadi 4/6 ini masing-masing dibagi dengan 2.
hasilnya adalah pembilangnya 4 bagi 2 hasilnya 2, penyebutnya 6 dibagi 2 hasilnya 3, sehingga hasil sederhana atau bentuk sederhana dari 4/6 yaitu 2/3. Nah, untuk lebih memahami lagi, perhatikan contoh soal yang kedua berikut ini. Nah, di sini ada angka yang lebih besar dari contoh yang sebelumnya, yaitu ada 72/16. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, masih sama seperti sebelumnya, 72/16 ini dibagi dengan angka yang bisa membagi keduanya, yaitu bisa membagi 72, bisa juga membagi 16. Nah, karena tidak semua siswa itu menguasai matematika, maka kita bantu dengan cara memulai dari angka yang terkecil. Maksudnya bagaimana? Dibagi, asalkan angka itu bisa membagi 72 dan 16. Kalau misalnya anak langsung diminta menentukan, oh yang atas bagi katakanlah 8, yang bagi 9 dan sebagainya, itu terlalu berat untuk siswa. Bisa dimulai dari angka yang terkecil. Misalnya seperti contoh 1 tadi, yaitu sama-sama dibagi dengan 2. Kita perhatikan, 72 dibagi 2 hasilnya 36, 16 dibagi 2 hasilnya 8. Nah, dari hasil ini masih bisa disederhanakan lagi. Buktinya apa? Buktinya ini masih bisa dibagi lagi. Kita perhatikan, 36 dibagi 2 lagi, yaitu hasilnya 18, 8 dibagi 2 lagi hasilnya 4. Nah, bentuk 18 dan 4 ini masih bisa disederhanakan lagi. 18 dibagi 2 hasilnya 9, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, kenapa berhenti di 9 dan 2? Karena 9 tidak bisa dibagi 2. 2 tidak bisa dibagi 2. Nah, yang satu tidak bisa, yang satu bisa. Nah, sampai sini berarti dianggap menjadi pecahan paling sederhana. Sehingga hasil sederhana dari 72/16 yaitu 9/2. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal yang berbentuk soal cerita. Perhatikan soal berikut ini. Di suatu swalayan sedang digelar diskon. Andi membeli sepatu dengan harga tertentu. Andi mendapat diskon 25% dari harga yang tertera. Bagaimana pecahan biasa yang sesuai dengan besarnya diskon tersebut? Nah, ini adalah ilustrasinya akan membeli sebuah atau sepasang sepatu yang mana di situ terdapat tulisan diskon 25%. Nah, bagaimana cara memahaminya? Perhatikan jawaban berikut ini. Diskon yang diperoleh Andi adalah 25%. Nah, ini kita wujudkan ke dalam pecahan biasa. Seperti yang sudah kita tahu bahwa 25% artinya adalah 25/100. Nah, apakah ini sudah pecahan paling sederhana? Belum, kita buktikan. Bentuk sederhananya yaitu kita hitung. Nah, kita hitung sama-sama dibagi dengan angka yang bisa membagi 25 dan 100. Nah, ini jika anak yang sudah menguasai bisa menggunakan pembagi 25. Namun, jika siswa tersebut masih perlu pendampingan, bisa dimulai dengan angka yang terkecil. Misalnya, angka 2. 25 dibagi 2 bisa atau tidak? Tidak. Maka naik ke angka selanjutnya. Bagi 3 tidak bisa. Bagi 4 tidak bisa, berarti naik lagi ke angka 5. 25 bagi 5 bisa. 25 bagi 5 hasilnya 5. 100 bagi 5 hasilnya 20. Apakah itu sudah paling sederhana? Belum, masih bisa disederhanakan lagi. Hingga nanti pada akhirnya nilainya yang paling sederhana yang tidak bisa disederhanakan lagi yaitu 1/4. Ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwa 25% itu sama dengan 1/4. Baik, demikian pembahasan matematika kelas 4 menyederhanakan pecahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.